dalam hal ini, ya, pengalaman dan kondisi yang terjadi dalam keluarga begitu memiliki daya pengaruh terhadap pembentukan diri anak. Ya. Yesus pada masa kecilnya selalu dididik oleh orang tuanya, Bunda Maria dan Yusuf dengan penuh kasih. Maka Yesus merupakan gambaran bagaimana hasil didikan orang tua yang dididik secara penuh kasih sayang. Ya, sehingga Yesus dalam hidupnya selalu mampu untuk memancarkan kasih kepada setiap orang. Begitu halnya dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, bahwa keluarga itu merupakan sarana pertama yang begitu penting terhadap pembentukan diri anak. Ya, pembentukan itu terjadi dalam relasi antara anggota keluarga. Maka keluarga yang diinginkan oleh anak-anak adalah keluarga yang ideal. Bagaimana keluarga yang ideal itu? Keluarga yang harmonis, saling mengasihi, saling melayani, saling mengembangkan diri, dan saling mengembangkan iman. Sehingga keluarga itu dianggap sebagai surga. Itu gambar yang pertama tadi, bisa kita tarik kesimpulan. Sedangkan gambar yang kedua, sang anak beranggapan bahwa keluarga itu dianggap sebagai neraka. Mengapa? Karena ia melihat bagaimana kedua orang tuanya selalu bertengkar. Sehingga anak-anak sering keluar untuk menghabiskan kesehariannya. Karena ia tidak mampu hidup di rumah, karena jika ia di rumah ia mengalami suatu depresi, ya, sehingga ia menghabiskan waktunya di luar rumah. Ya, nah dalam hal inilah, ya, kita bisa lihat dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Ecclesia Domestica, dikatakan bahwa keluarga itu adalah gereja kecil. Mengapa dikatakan keluarga itu sebagai gereja kecil? Karena keluarga kecil menjadi dasar untuk membangun gereja yang universal atau menyeluruh. Ya. Oleh karena itu, keluarga senantiasa harus mampu memberikan bekal iman yang mendalam bagi setiap anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga, khususnya anak-anak, tumbuh menjadi anak-anak yang berkepribadian baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua atau bagian B, bagaimana sikap dan tindakan yang perlu dikembangkan yang dilakukan oleh anggota keluarga sebagai tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Ya, yang pertama bisa kita lihat bagaimana tanggung jawab orang tua dalam perkembangan rohani anak. Sebagai orang tua sudah selayaknya membawa anak-anak untuk dibaptis. Ya. Lalu yang kedua, membiasakan anak-anak untuk mengenalkan sarana-sarana kerohanian seperti rosario, kitab suci, dan buku-buku tentang santo atau santa. Ya. Lalu yang terakhir adalah memberikan anak-anak dukungan atau dorongan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian. Itu tanggung jawab orang tua dalam hal rohani atau iman anak. Lalu yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam perkembangan jasmani. Apa saja tanggung jawab orang tua? Tentu yang pertama adalah menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti makanan yang sehat. Ya. Lalu yang kedua, menyediakan dana kebutuhan pendidikan anak. Yang ketiga, menyediakan dana kesehatan seluruh anggota keluarga. Yang keempat, menyediakan dana sosial anak. Apa itu dana sosial anak? Ya, perlu kita pahami bahwa anak itu di samping sebagai makhluk pribadi, mereka juga adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya senantiasa bergaul dengan orang lain. Mungkin ada salah satu temannya yang mengalami suatu musibah, maka anak-anak memberikan sedikit yang ia miliki kepada teman-temannya yang mengalami musibah. Itulah menyediakan dana sosial anak. Di samping itu, di samping orang tua, anak-anak juga memiliki tanggung jawab di tengah-tengah keluarga.
Ya, ini juga dijelaskan dalam kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Bisa kita lihat ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu